Oke, Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai saham-saham di industri jasa hari ini tanggal 6 Juli 2020. Khususnya kita akan bahas mengenai saham pabrik kertas kimia, di mana pada minggu kemarin tuh pada bulan kemarin tuh dia mencatatkan eh, termasuk saham dengan kapitalisasi besar yang naiknya cukup tinggi. Apakah saham tersebut layak? Mari kita lihat. Jadi pertama kita akan buka di blog saya, walaupun ini blog tapi sebenarnya blog rasa website. Di blog saya di buinawanwst.blogspot.com. Kita lihat di sini, ini adalah aktual hari ini saham-saham. Ini bisa dilihat di sini properti di industri dasar. Kalau diklik nanti seperti ini. Ini sudah saya klik. Ini kita lihat, ini adalah 10 saham yang paling mendapatkan gains man on man yang tertinggi. Yang pertama adalah Lion Metal Work. Ya, dalam 30 hari ke belakang kemarin tuh naik setinggi 58,5%. Dalam skala mingguannya dia dalam skala 1 tahun 52 minggu dia dalam di posisi 43. Jadi dia trennya datar agak turun gitu ya. Kemudian di selanjutnya berturut-turut Intan Wijaya, kenaikannya man on man 41%, Dinamik Indonesia 35,8, Lion Mass Prima 20,51, dan yang nomor ke-6 adalah pabrik kertas kimia. Naiknya pada 30 hari kebelakang kemarin cukup tinggi, yaitu 20,38%. Tapi kita lihat di sini, price earning ratio-nya juga cukup rendah ya, karena cuma 5,03, dan tren 1 tahunannya dia cukup di bawah, di seperempat, 25-27%, yang mendekati 25%. Jadi di seperempat harga bawahnya, batas bawah dia. Jadi trennya cukup turun. Kenapa hal ini cukup turun? Dengan kapitalisasi yang cukup besar, dia ada 19 triliun rupiah. Kalau kita lihat di sini Caron Pen, kapitalisasinya lebih tinggi, hampir 5 kali lipat, 104, lebih dari 5 kali lipat, 104 triliun. Ini naiknya 10,34%. Jadi apakah kita layak membeli yang ini atau yang ini? Dan kita lihat sekarang, ini posisinya di 65%, 52 week-nya. Jadi ini cukup menunjukkan bahwa trennya datar cenderung naik. Memang sektor-sektor industri dasar ini saat ini sedang turun karena memang daya beli masyarakat turun. Ini kan industri dasar, jadi industri-industri konsumsi turun, industri hilir turun, otomatis dia ikut mengecil volumenya. Dan yang lebih penting lagi untuk kertas kimia, nanti kita bisa buka lagi di laporan keuangannya, kita jadi tahu kenapa dia bisa turun sampai di seperempat bawahnya. Kemudian kita geser ke bawah, ini adalah kapitalisasinya. Jadi 10 saham ini cukup memegang kuota yang besar ya, hampir seperempatnya, seperempat dari volume. Yang biru ini, yang putih abu-abu ini adalah saham-saham lainnya di sektor industri dasarnya. Jadi di luar 10 tadi. Jadi yang 10 itu cukup memegang volume yang cukup besar karena hampir seperempatnya. Dilihat dari situ dan kertas kimia nomor 2 19 triliun yang terbesar dalam 10 besar adalah Karun Bokpan. Kita lihat di sini volumenya cukup signifikan, jadi cukup mempengaruhi komposit sektor tersebut. Kemudian kita lihat grafiknya di sini lebih jelas. Di sini bahwa Karun Bokpan ada di sini tinggi sekali kapitalisasinya, sedangkan kimia seperlimanya aja.
di sini. Tapi dia cukup besar karena nomor 2 dari yang ada di sini. Kemudian kita cek di sini ya. Ini adalah pergerakan sahamnya. Karun Pokpan termasuk yang hijau ini. Nah, ini ya walaupun ada di sini ya, Karun Pokpan. Sedangkan Ciwi Kimia ada di biru, jadi hitam ya, hitam di sini. Dia baru saja naik. Setelah sempat turun dia cukup naik. Jadi 20% itu sebetulnya averaging dari sini ya. Naik turun dan baru saja naik sedikit. Jadi yang kita dengar dari koran-koran minggu kemarin tuh, jadi dia cukup banyak disanter diberitakan saham ini naik dan dianggap itu saham yang layak beli. Jadi belum. Kita lihat sekarang fundamentalnya seperti apa. Pertama kita lihat ini laporan keuangan semester 1 2020 ya, Maret. Memang sekarang waktunya sebetulnya kuartal 42, tapi seperti biasanya perusahaan belum banyak yang menerbitkannya. Dan ini baru tanggal 5 Juli, 6 Juli. Kita lihat di sini jumlah aset lancarnya dia 843 turun dari 879. Jadi aset lancar turun ini menunjukkan bahwa inventorinya kemungkinan yang turun, itu artinya bahwa omsetnya sedang mengecil, cenderung mengecil karena inventorinya dikurangi. Itu yang paling besar. Kemudian kita cek lagi aset tetapnya. Aset tetap atau aset tidak lancarnya justru naik. Ini sebetulnya mengindikasikan yang nggak bagus ya. Di saat aset lancarnya turun, aset tidak lancarnya naik. Jadi beban-beban untuk fixed aset itu, untuk aset tetap itu jadi naik otomatis gitu. Beban perawatan, beban operasional itu. Jadi perusahaan sebetulnya kurang bagus kalau dilihat dari sini. Kemudian kita cek lagi jumlah liabilitas jangka pendeknya. Liabilitasnya juga turun dari 540 ke 475. Ini artinya apa? Artinya memang benar prediksi kita tadi yang di bawah bahwa transaksi sedang menurun. Nanti kita cek di angka penjualannya. Jadi liabilitas jangka pendeknya pun juga turun. Kita lihat liabilitas jangka panjangnya. Liabilitas jangka panjang juga turun. Artinya memang perusahaan tidak banyak mengambil posisi untuk utang jangka panjang karena mungkin sedang mencari-cari cara untuk merestrukturisasi bisnisnya gitu. Karena kita tahu tadi sahamnya turun 1/4. Manajemen pasti sedang mengevaluasi semua aset-asetnya. Sedangkan jumlah liabilitasnya juga turun. Ini ada indikasi bahwa perusahaan akan melakukan restrukturisasi. Jumlah liabilitas ekuitasnya naik, jumlah asetnya cenderung datar dan ekuitasnya cenderung naik. Jadi memang rasio antara liabilitas dibanding total aset dibanding ekuitas dibanding total asetnya cukup naik. Tentunya cukup positif. Tapi kita lihat di laporan laba rugi, kita lihat penjualannya. Nah, seperti saya prediksi yang tadi bahwa penjualan total atau omsetnya itu turun dari 306 ke 207.
turun cukup signifikan. Tadi itu kenapa bahwa aset likuidnya dia menurun. Jumlah laba brutonya malah cenderung naik. Dia kemungkinan sedang mengeluarkan inventorinya gitu ya. Jadi laba brutonya dia naik karena biaya bahan bakunya mungkin turun karena dia nggak mau stok bahan baku lebih banyak lagi. Kita cek ulang juga bahwa pendapatannya, keuntungannya itu hanya 833, naik, cukup naik, tapi kita lihat bahwa keuntungannya nggak ada apa-apanya dibanding keuntungan yang disebabkan oleh kurs mata uang dan laba rugi yang disebabkan oleh entitas associate. Entitas associate itu maksudnya perusahaan memiliki saham tapi bukan saham pengendali atau bukan saham dominan, jadi tidak dianggap sebagai anak perusahaan tapi sebagai entitas associate saja. Nilainya cukup tinggi ya tadi, 79 dibanding hampir 10 kalinya dibanding pendapatan dari operasionalnya sendiri. Nah, ini menjadi tanda tanya bahwa perusahaan sepertinya sedang melakukan reinvestasi gitu, merubah fokus bisnisnya. Kita tahu bahwa bisnis kertas saat ini kemungkinan sedang sunset soon ya. Soalnya dengan adanya online otomatis kebutuhan kertas akan cenderung turun seperti itu. Jadi sekarang kantor-kantor kan juga sudah melakukan paperless gitu ya, pembayaran online, nggak perlu pakai kwitansi lagi, semuanya online. Jadi kemungkinan seperti itu. Sekarang kita lihat jumlah laba rugi komprehensif naik cukup signifikan ya, dari 46 ke 159. Tapi kan disebabkan oleh bukan core bisnisnya gitu. Ada indikasi bahwa perusahaan ini sedang mengalihkan, tetapi karena jumlah asetnya yang besar, kita lihat ini ya, apa ruginya seperti itu. Sekarang kita lihat arus kasnya. Jumlah arus kas operasionalnya naik dari 90 ke 92. Kemudian kita lihat arus kas operasional itu ya, positif. Kita lihat di sini arus bersih investasinya, dia memang ada kecenderungan turun, tapi cukup banyak juga, 2.900 nih. Artinya perusahaan masih melakukan pembelian untuk memperbarui aset-aset tetapnya walaupun nilainya tidak seberapa. Kita lihat sekarang arus kas pendanaannya, dia naik cukup signifikan dari 89 ke 101, kurang lebih 10% naiknya. Artinya dia dari arus kas pendanaan ini dia membayar kewajiban-kewajiban untuk bunga dan sebagainya itu naik tinggi sekali. Itu disebabkan karena itu naik cukup tinggi, dan itu sebabnya bahwa perusahaan ini memang dari analisa tadi dapat simpulkan bahwa pembelian saham Kimia ini cukup berisiko gitu ya, karena kita belum tahu step berikutnya, tapi ada indikasi perusahaan sedang melakukan restrukturisasi karena bisnisnya kita lihat bahwa sedang termasuk dalam sunset zone, dan juga saat ini di krisis pandemi COVID ini industri dasar pasti terpukul, dan naiknya itu agak lambat gitu karena sektor konsumsi naiknya juga akan lambat sekali karena daya belinya turun, otomatis bahan-bahan dasarnya pun akan kesulitan, akan banyak menumpuk. Itu sebabnya tadi aset inventorinya dia cenderung turun, dia akan mengurangi inventorinya untuk menyehatkan keuangannya.
Jadi rekomendasi saya berbeda dengan yang ada di koran-koran. Menurut saya saham ini walaupun naik tapi belum layak beli karena sifatnya hanya fluktuatif saja. Jadi sangat berbahaya untuk kita beli, apalagi dia sedang ada di atas gitu. Kalau kita beli, kalau dia averaging turun, nah kita nanti rugi gitu. Terima kasih sudah mendengar pembahasan saya hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.